Bukanlah arti cinta sejati di dalam cintaku. Kanal Inspirasi 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar. Terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami di Lintas Makassar Pagi, dan saatnya saya menyapa Anda dalam sesi dialog interaktif Lintas Makassar Pagi ini. Penambahan kuota BBM ditolak, Sulsel terancam krisis solar ya. Ini melanjutkan kebersamaan kita pagi ini terkait permintaan penambahan kuota BBM dari Dinas ISDM Provinsi Sulawesi Selatan ke BPH Migas ya, untuk mengantisipasi meningkatnya penggunaan oleh masyarakat ya BBM subsidi jadi solar dan juga pertalite ya. Namun belum juga ada hasil atau mungkin masih ada pembicaraan yang alot begitu ya. Dan sementara dari BPH Migas juga belum merespon ya permintaan Provinsi Sulawesi Selatan untuk penambahan kuota BBM ini. Dan tentunya kita akan mengetahui lebih lanjut di kesempatan pagi hari ini. Kita akan hadirkan narasumber di ruang dengar Anda terkait bagaimana sebenarnya penambahan kuota BBM ini, apa memang sudah ditolak atau bagaimana begitu, atau masih ada jalan begitu. Baik, kita akan terhubung dengan Bapak Jamaluddin ya. Bapak Jamaluddin, Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi ISDM Sulawesi Selatan. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Jamaluddin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak. Terancam krisis solar. Nah, tentunya dari Dinas ISDM Provinsi Sulawesi Selatan sudah melakukan ya permintaan begitu ya ke BPH Migas begitu Pak Jamaluddin ya, terkait Ya Pak. mengantisipasi stok tahun ini. Tapi belum ada respon begitu ya. Atau memang sudah diketahui bahwa ini permintaan ini bakal ditolak gitu. Ya. Terima kasih Pak. Jadi seperti disampaikan tadi memang bahwa pemerintah Provinsi Selatan melalui Pak Sekda kita sudah mengajukan penambahan kuota dengan untuk mengantisipasi kebutuhan atau kuota kita sampai di akhir tahun. Melihat realisasi kita untuk triwulan pertama itu khusus untuk solar itu sudah kita over sekitar 15% ya, jadi 14 sampai 15%. Kemudian untuk pertalite kita atau JBK kita juga kebetulan sudah over juga sekitar 8%. Jadi kita usulkan secara bersamaan saja. Seperti pengalaman sebenarnya tahun-tahun kemarin, setiap triwulan itu ada evaluasi terkait dengan realisasi dan kebutuhan untuk triwulan berikutnya. Jadi BPH Migas itu setiap triwulan mengevaluasi perubahan terkait dengan realisasi untuk dalam rangka menjamin stok BBM kita khususnya untuk solar dan pertalite-nya atau JBKP dan JBP kita. Seperti disampaikan tadi bahwa sampai sejauh ini sebenarnya kami masih komunikasi dengan BPH Migas. Jawaban yang disampaikan BPH Migas masih sementara proses evaluasi Pak. Tentu saja mungkin ini kan sangat bergantung kepada kemampuan APBN kita. Melihat kondisi juga harga minyak dunia yang semakin naik terus ya. Jadi ini yang memang perlu mungkin evaluasi yang mendalam sehingga sampai hari ini menurut teman-teman dari BPH Migas masih sementara dievaluasi kemungkinan seberapa besar mungkin penambahan dan atau alternatif lain. Itu yang kami tunggu saja dari pemerintah pusat. Yang jelas kami dari provinsi sudah mengusulkan untuk mengantisipasi kita sampai di akhir tahun karena adanya lonjakan konsumsi kita di triwulan pertama. Jadi triwulan pertama ini sudah over 14% begitu? Ya.
Ya betul Pak. Dan itu akan mengurangi stok dalam setahun begitu ya. Ya. Nah itu yang menjadi pemikiran Ya, untuk mengajukan penambahan dikarenakan nanti betul. kuota untuk dalam setahun ini yang akan berkurang karena sudah over nih dalam triwulan pertama. Nah gimana kalau lebih over lagi nanti di triwulan kedua, berarti berdampak Ya, lagi di triwulan ketiga Pak ya. Iya, Nah sementara itu normal saja karena biasanya ini juga tahun ini kejadian seperti ini bahwa terjadi di awal tahun bisa jadi. Tahun ini kan kondisi kopi tiba-tiba melandai sudah kan kopi ya. tumbuh sehingga aktivitas relasi dengan kebutuhan konsumsi. Baik, kalau merunut juga bahwa dari awal tahun sebenarnya memang dari kuota BBM bersubsidi di Sulawesi Selatan memang sebenarnya dari awal memang sudah dipangkas juga nih Pak ya? Iya, secara nasional memang Secara nasional turun, mendapatkan iya, betul. Jadi untuk triwulan pertama saja sudah hasil pangkas itu sudah dikatakan over ya karena memang penggunaan betul. lebih gitu ya. Dan betul. ini masih dipikirkan lagi, masih dievaluasi. Nah, Iya. dari beberapa informasi bahwa ada evaluasi dari BPH Migas bahwa konsumsi BBM di Sulawesi Selatan justru masih di bawah realisasi. Juga ya seperti apa, tapi berdasarkan rapor karena kami ini kan saya data dari Pertamina terkait dengan apa yang disampaikan ke kami bahwa faktanya seperti itu sudah over dan kami sudah sampaikan kemarin pada saat pertemuan BPH Migas dengan Komisi 7 dengan Pertamina pada saat kunjung dalam rangka jamin ketersediaan BBM di bulan puasa dan Lebaran ya. Jadi dari pihak Pertamina sudah menyampaikan bahwa kondisi hanya terjadi itu sebenarnya karena mungkin bisa di bulan hampir tidur hampir pergerakan ekonomi mungkin sama-sama mulai bergerak. Baik, mohon maaf ini Pak Jamaluddin agak sedikit terputus koneksi telepon Pak Jamaluddin nih. Mungkin bisa bergeser sedikit. Oke, baik. Kita akan coba terhubung dulu sejenak kembali dengan Pak Jamaluddin dikarenakan mungkin adanya gangguan lokasi nih ya, Pak Jamaluddin. Baik, kita akan lanjut dengan Pak Jamaluddin, kita masih coba. Nah, di sisi lain BPH Migas pendengar mengungkapkan konsumsi BBM di Sulawesi Selatan ini belum over kuota. Justru kuota masih aman tersedia sehingga kuota yang ada diminta dimaksimalkan dengan lebih efisien dan optimal. Nah, ini menjadi pemikiran dari pemerintah daerah masing-masing begitu ya. Nah, sesuai evaluasi BPH Migas, konsumsi BBM di Sulsel justru masih di bawah realisasi sehingga BPH Migas meminta kepada pemerintah daerah di Sulawesi Selatan untuk memperkuat pengawasan karena banyaknya penyalahgunaan BBM bersubsidi. Nah, kita masih akan coba terhubung dengan Pak Jamaluddin kembali. Apakah memang seperti itu nota atau mungkin hasil evaluasi yang diberikan dari BPH Migas ke pemerintah daerah, ya khususnya di Provinsi Sulawesi Selatan begitu ya. Nah, kita masih coba terhubung dengan Pak Jamaluddin dan ini tentunya masyarakat memilih ya atau peningkatan dari penggunaan BBM bersubsidi jenis solar ini, solar subsidi ini ya karena disparitas harga yang cukup tinggi begitu ya dengan harga non subsidi ya yang mencapai harga Rp15.000 per liternya. Nah, tentunya masyarakat khususnya pengusaha ataupun juga transportasi ini memanfaatkan ya BBM bersubsidi ini. Nah,
sementara itu juga dituturkan Menteri SDM berupaya meminta tambahan kuota nasional ke Kementerian Keuangan. Sehingga nanti setelah disetujui ada penambahan kuota nasional, maka akan dilakukan distribusi ke daerah sesuai verifikasi ONDEX. Dan ada 34 provinsi yang nanti akan mewakili, memastikan ada evaluasi konsumsi BBM setiap triwulannya. Nah, untuk diketahui juga pendengar, Pemprov Sulsel mengajukan tambahan kuota solar subsidi ke Badan Pengatur Hilir BPH Migas sebanyak 75.872 kiloliter. Tambahan ini diajukan karena khawatir kuota tahun ini tak lagi cukup, ya. Ini dikarenakan juga bahwa dari sejak awal tahun atau mungkin di awal tahun 2022 adanya pemangkasan, begitu ya. Pemangkasan ataupun pengurangan kuota sebelumnya dari tahun-tahun sebelumnya. Di awal tahun ini juga mendapatkan potongan ataupun juga pengurangan kuota, sehingga pas di triwulan pertama ini tidak lagi dikatakan tadi sudah over 14% penggunaan BBM jenis solar bersubsidi ini. Baik, kita kembali terhubung dengan Pak Jamaluddin. Ya, Pak Jamaluddin. Ya, Sorry terputus juga. Ya, baik. Ya. Kembali, ini pertanyaan kami bahwa hasil dari BPH evaluasi BPH Migas tadi mengatakan konsumsi BBM di Sulsel justru masih di bawah realisasi nih. Sehingga BPH Migas juga meminta ke pemerintah daerah untuk memperkuat pengawasan karena banyaknya penyalahgunaan BBM bersubsidi. Ya, gimana menanggapinya nih Pak Jamaluddin? Ya, jadi saya tahu datanya BPH Migas di mana ya, meskipun sebenarnya secara BPH Migas itu kan punya sistem untuk bisa memantau memang terkait dengan perkembangan konsumsi BBM Migas. Di ini kan sudah ada sistem digital, setiap SPBU kan akan terpantau baik di BPH Migas maupun di Pertamina. Tapi laporan yang kami terima dari Pertamina seperti itu, bahwa konsumsi kita triwulan pertama itu sudah melebihi sekitar 14% dari kuota normalnya. Jadi kami berkesimpulan kalau ini tidak dilakukan upaya dari sekarang, ya ditakutkan di akhir tahun ya, kuota kita tidak mencukupi. Jadi upaya yang bisa dilakukan provinsi ya mengajukan penambahan kuota, tentu saja menyampaikan realisasi dari kuota kita yang triwulan pertama, karena itu pun juga diminta dari BPH Migas seperti itu. Nah, tentunya ini ada evaluasi tadi yang Bapak bilang setiap triwulan ya, dan ini berlaku untuk 34 provinsi Pak ya? Iya, seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Jadi itu, mengajukan hasil ininya boleh mengajukan penambahan, tapi sampai sekarang belum ada ACC begitu. Ya, itu tadi saya sampaikan bahwa mungkin agak berbeda tahun kemarin karena harga minyak dunia kan tidak begitu melonjak sampai dibandingkan hari ini ya. Jadi di mana diketahui bahwa asumsi APBN kita untuk minyak mentah Indonesia itu atau ICP itu sekitar $3 per barrel. Sementara kondisinya sampai di Maret itu sudah mencapai $113,5 per barrel. Jadi tentu saja ini akan membebani APBN. Jadi mungkin ini benar-benar butuh evaluasi dari pusat seperti apa mekanisme untuk penambahan, karena pasti ada penambahan kuota atau alokasi APBN yang begitu membengkak karena harga yang terus melambung. Makanya berarti seperti halnya yang dituturkan bahwa sebenarnya Kementerian SDM juga sudah berupaya ini ya. Betul. Meminta tambahan kuota nasional ini ke Kementerian Keuangan, tapi mungkin karena tadi alasannya bahwa ada hitung-hitungan dulu perubahan harga karena minyak dunia kan melambung terus ini dengan ketersesuaian APBN ya. Ya betul. Jadi terus saya tambahkan Mas yang terkait dengan pengawasan. Pengawasan itu sebenarnya dari sisi aturan atau aturan perundang-undangan dari BPH Migas, harusnya BPH Migas kan yang melakukan pengawasan sampai di tingkat BU. Cuman ini BPH Migas kan tidak ada perwakilan di setiap provinsi, ini juga kelemahan. Itu menjadi kelemahan. Kebetulan ada tim yang dibentuk oleh BPH Migas yang melibatkan provinsi. Ini yang kami lakukan adalah koordinasi dengan kabupaten kota yang tentu saja
yang lebih dekat dengan masyarakat ataupun SPBU yang ada di daerahnya masing-masing untuk melakukan pengawasan secara bersama. Karena dipahami bahwa kota kita ini kan sangat terbatas. Kita berharap benar-benar yang yang membutuhkan atau yang berhak itu menerima kota kita. Samping itu juga kami beberapa kali melakukan kami dengan teknis terkait dengan provinsi maupun bagaimana pembelian daripada BBM bersubsidi ini, baik JBP maupun JBKP yang sifatnya penugasan. Jadi kita mengevaluasi mekanisme pembelian. Jadi yang tadinya memang harus didahului dengan rekomendasi, khususnya misalnya untuk JBT, ini evaluasi seberapa efektif rekomendasi itu, yang karena kita berharap dengan sistem rekomendasi itu benar-benar yang prioritas dulu yang dilayani di SPBU seperti itu. Baik, dari pengakuan warga sendiri di lapangan begitu Pak, atau para sopir mungkin yang mewakili ini. Kalaupun mungkin tidak separah yang di awal-awal nih kelangkaan solar adanya, tapi ini adanya pembatasan pembelian begitu saat ini. Di mana setiap kendaraan misalnya truk itu maksimal Rp200.000 saja. Namun ini tidak mencukupi bagi operasional mereka, khususnya ya mungkin angkutan transportasi antar provinsi, antar daerah, ataupun juga logistik dan sebagainya. Nah, bagaimana dari Dinas SDM Provinsi sendiri ini mengupayakan ini, ataupun juga ada jawaban begitu dari pusat, iya atau tidak nih? Karena terdesak juga pasti kan, Pak? Ya, kalau terkait, saya menanggapi dulu terkait dengan yang keluhan sopir-sopir tadi. Ya, harus kita memahami secara bersama ya bahwa kami sedang melakukan pengendalian. Harusnya kita kebutuhannya, tapi paling tidak mendapatkan dulu. Dan kita sudah lihat di lapangan bahwa antrian-antrian yang terjadi kemarin ini tidak separah yang awal seperti yang di bulan Maret kemarin. Dan intinya bahwa tetap disalurkan secara normal meskipun memang sekarang ini dilakukan pengendalian. Karena tentu saja kalau tidak dilakukan pengendalian dari Pertamina, dikhawatirkan triwulan kedua lebih berdampak lagi ya. Kita bisa lebih cepat dari prediksi yang kita dari awal. Sementara untuk menyikapi ini kan sebentar lagi mudik ya, ada aktivitas mudik nih Pak. Pasti peningkatan permintaan akan BBM jenis solar subsidi ini pasti juga meningkat dong. Apakah ketersediaannya juga didorong dari ISDM provinsi ini ke Pertamina agar stoknya tetap aman atau gimana Pak? Ya, kalau terkait dengan kebutuhan bulan puasa dan Lebaran saya kira aman. Sudah Pak. Aman ya? Di awal tadi saya sampaikan bahwa berdasarkan hasil rapat kita kemarin bersama dengan Komisi 7, kebetulan berkunjung ke sini ke Makassar ke Pertamina terkait dengan kesiapan Pertamina dan PLN dalam kesediaan BBM dan listrik di Sulawesi Selatan menjelang masuk di bulan puasa dan Lebaran. Menurut jawaban dari pihak Pertamina maupun dari PLN masih aman untuk sampai di Lebaran nantinya. Dan disiapkan untuk daerah-daerah yang jauh dari depo ada alternatif kantong-kantong penyiapan BBM di beberapa daerah. Ya, artinya dijamin kota untuk Ramadan dan aktivitas Lebaran nanti ini masih aman, walaupun mungkin dengan pengendalian tadi di lapangan Pak ya? Ya insya Allah Mas. Jadi di Pertamina sudah membentuk tim juga dalam rangka ini menyikapi kebutuhan BBM maupun LPG di bulan puasa dan Lebaran. Jadi ada pos-pos pengaduan dan sebagainya untuk bisa kita tangani secara cepat. Jadi intinya harapannya baik DPR dengan kami berharap tidak ada kelangkaan di bulan puasa sampai di Lebaran nanti.
Baik, satu lagi mungkin bila mana memang nanti ada sinyal bahwa tidak ada lagi penambahan kuota begitu ya. Ya. Ini apa yang akan dilakukan ini oleh Dinas SDM Provinsi Sulawesi Selatan? Apakah memang mendorong nanti masyarakat untuk menggunakan BBM jenis non subsidi nih? Ya, jadi begini Mas. Jadi keputusannya memang sepenuhnya ada di pusat. Kan ini dari provinsi hanya bisa mengusulkan. Hanya bisa mengusulkan dan ya. menyampaikan realita yang ada. Baik. Tapi kondisinya misalnya kalau keputusannya pemerintah tidak ada penambahan, ya Iya. mau gimana lagi, pasti sepanjang ada alternatif mungkin masyarakat bisa menerima. Tapi ya kita masih berharap bahwa ini tugas dari pemerintah untuk menjamin ketersediaan energi ini. Mudah-mudahan kita masih tetap bisa mengamankan kondisi sampai di akhir tahun. Baik, kalau dikatakan tidak cukup sampai akhir tahun, ini kenaikan 14% ini mengambil kuota berapa bulan Pak ya? Sebulan ya? Sebulan atau 2 bulan sih? Untuk triwulan. Oh, Jadi, dalam triwulan. sampai Jadi hitungannya Maret, berarti ya, yang Jadi terimbas sampai Maret, triwulan ya. ketiga nih yang Ya, terimbas. triwulan 1 ya, triwulan 1. Iya. Jadi memang di BP Migas itu kan melakukan evaluasi per semester, Iya. per triwulan bukan. Berarti per triwulan, semester. ya berarti triwulan ketiga Iya. nanti yang atau triwulan keempat ini yang kena. Iya, pengalaman tahun-tahun kemarin itu nanti di triwulan keempat biasanya Iya. mengalami Baru mengalami. kritis, tapi ini kan di awal tahun sudah terjadi kelangkaan. Seperti itu. Waduh, mudah-mudahan tidak seperti itu terjadinya Ya, Pak ya, karena mudah-mudahan kita Mas. Jadi kita berharap ini bisa ada solusi lah dari pusat dan kita bisa mencukupi sampai di akhir tahun. Baik, Pak Jamaluddin, terima kasih untuk informasinya dan kebersamaannya pagi hari ini di sela-sela aktivitasnya nih Pak Jamaluddin. Belum saya akhiri Mas, jadi saya mungkin Apa ada itu, Pak? penyampaian sebagai- Nah, apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat? Ya, jadi kita berharap kepada masyarakat yang memang mampu untuk membeli BBM yang non subsidi. Dahulukanlah masyarakat kita yang memang benar-benar tidak mampu untuk itu. Dan mari kita melakukan pengawasan secara bersama. Dan kami sebenarnya sudah komunikasi dengan pihak PLN Pertamina kemarin, bagaimana di setiap SPBU dipasang pelan-pelan atau papan informasi, papan bicara konsumen apa saja yang berhak untuk menerima BBM ini, supaya kita berharap kedepannya bisa lebih tepat sasaran ini nyalurannya atau sampai ke masyarakat yang berhak untuk mendapatkan BBM ini. Oh, jadi artinya nanti di lapangan nanti akan ada tim yang membagi begitu ya. Misalnya ini yang harusnya dapat BBM subsidi ya. Oh, oke. Nanti mudah-mudahan dengan kesadaran itu, dengan ada papan sendiri akan malu sendiri ketika dia tidak berhak antrian yang bersubsidi. Baik, terima kasih Pak Jamaluddin sudah bersama kita di Dialog Interaktif Lintas Makassar pagi di sela aktivitasnya ini yang padat mungkin Pak. Ya, makasih. Ya, terima kasih. Kita akan konfirmasi nanti lain waktu bagaimana perkembangannya. Salam sehat, Mas. Salam sehat juga. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jamaluddin, Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi ESDM Sulawesi Selatan sudah bersama kita di Dialog Interaktif. Jadi mengingatkan kepada masyarakat untuk mengantisipasi hal ini, mari kita sadar begitu menggunakan BBM jenis subsidi ini ya, khusus untuk yang golongannya begitu ya. Kalau dikatakan mampu atau apa, alternatifnya menggunakan BBM non subsidi ini ya, biar sama-sama lancar begitu ya. Apalagi ekonomi masyarakat yang menggeliat ini jelang Lebaran sebagainya, jangan sampai nanti kita kehabisan stok untuk ini, mengikis nanti stok akhir tahun. Waduh, luar biasa nih. Baik, kita akan lanjut ya perbincangan kita atau dialog interaktif Lintas Makassar pagi ini di sesi berikutnya, masih bersama saya Arfan di ruang dengar Anda. Jangan kemana-mana. Kini aku mengerti
dirimu, betapa diriku merindukan hadirmu. Ada di sini, percayalah kasih. Jarak dan waktu tak mampu menghapus janji setia menjaga hati. Andai saja ku bisa genggam tanganmu, takkan ada kata rindu di dalam hatiku. Tahukah dirimu betapa diriku merindukan hadirmu. Ada di sini, percayalah kasih. Jarak dan waktu tak mampu menghapus janji setia menjaga hati. Hujan turun mewakili hati, terpa angin gambarkan rasaku. Namun kini pelangi datang menyinari kita. Merindukan hadirmu. Ada di sini, percayalah kasih. Jarak dan waktu tak mampu menghapus janji setia menjaga hati. Betapa diriku merindukan hadirmu. Ada di sini, percayalah oh kasihku. Jarak dan waktu tak mampu menghapus janji setia menjaga hati. Panggilan untuk semua calon taruna-taruni. Saat ini Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar membuka kesempatan bagi putra-putri bangsa untuk dididik menjadi taruna-taruni Indonesia dengan program Diploma 4 Pelayaran. Dengan program studi D4 Nautika, D4 Teknika, dan D4 KALK, Ketatalaksanaan Angkutan Laut dan Kepelabuhanan dengan akreditasi unggul. Yang pertama, jalur pola pembibitan atau kedinasan. Pendaftaran dimulai tanggal 9 April sampai dengan 30 April 2022 dan Anda bisa daftar online melalui link https://dikdin.bkn.go.id. Kemudian jalur kedua yaitu jalur mandiri atau non-reguler. Untuk gelombang kedua tanggal 4 April sampai dengan 31 Mei 2022. Gelombang ketiga tanggal 6 Juni sampai dengan 31 Juli 2022. Gelombang keempat tanggal 1 Agustus sampai dengan 7 September 2022 dan daftar online melalui link https://pmb.pipmakassar.ac.id. Dengan syarat usia minimal 17 tahun, maksimal 23 tahun, tinggi badan 160 cm untuk pria dan 155 cm untuk wanita. Berbadan sehat, tidak cacat fisik dan mental, dan belum menikah. Segera daftarkan diri Anda menjadi calon perwira transportasi laut pada Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar. Untuk info lebih lanjut, Anda bisa menghubungi 0813 4398 3985 atau ke ruang layanan Si Pencatar, Kampus Utama Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar, Jalan Tentara Pelajar nomor 173 Makassar pada hari Senin hingga Jumat pukul 8 sampai 16 waktu Indonesia bagian tengah. Atau informasi lebih lanjut melalui website
www.pipmakassar.ac.id dan www.sipencatar.debhub.go.id. Kanal Inspirasi 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesakitan, teruji kesabaran. Dalam perjuangan, teruji keikhlasan. Dalam ukhuwah, teruji ketulusan. Dalam tawakal, teruji keyakinan. Hidup ini indah jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi tujuan. Saya, Baru Mahmud STMM, Ketua Dewan Pimpinan Daerah Serikat Pekerja PLN Persero, Unit Induk Wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat. Marhaban, ya Ramadan, selamat menunaikan ibadah puasa 1443 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Saya Insinyur Muhammad Ansar, Sekretaris Daerah Kota Makassar, mengajak untuk mari kita menjalankan ibadah puasa dengan hati yang damai, bersih, serta saling menghormati, agar makna puasa dapat kita jalankan dengan penuh keikhlasan. Peduliki, salamaki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kau berdamai dengan dirimu sendiri. Kau maafkan semua salahmu, ampuni dirimu. Hari ini ajak lagi dirimu bicara mesra. Berjujurlah pada dirimu, kau bisa percaya. Maafkan semua yang lalu, ampuni hati kecilmu. Luka-luka hilanglah luka, biar tentram yang berkuasa. Kau terlalu berharga untuk luka. Katakan pada dirimu, semua baik-baik saja. Bisikanlah terima kasih pada diri sendiri. Hebat dia, terus menjagamu dan sayangimu. Suarakan, bilang padanya jangan paksakan apapun. Suarakan, ingatkan terus aku makna cukup. Luka-luka hilanglah luka, biar senyum jadi senjata. Kau terlalu berharga untuk luka. Katakan pada dirimu, semua baik-baik saja.
tentram yang berkuasa. Kau terlalu berharga untukmu kau katakan pada dirimu semua baik-baik saja. Luka-luka hilang luka, biar senyum jadi senjata. Kau terlalu berharga untukmu kau katakan pada dirimu semua baik-baik saja. Semua baik-baik saja. Baik pendengar dimanapun Anda berada, kita lanjut dialog interaktif Lintas Makassar pagi ini. Dari Tulus ya berharap baik-baik saja ya. Kita juga berharap adanya jawaban dari pemerintah pusat, khususnya dari BPH Migas bagaimana penambahan kuota ini, dan diharapkan juga kepada masyarakat tadi seperti pesannya Pak Jamaluddin bahwa mungkin kita bisa menggunakan kuota BBM solar bersubsidi ini dengan bijak begitu ya. Apalagi mungkin bila kendaraannya ataupun mungkin tergolong mampu untuk keperluan pribadi, janganlah menggunakan yang subsidi-subsidi ini ya. Nah, pendengar, salah satu yang terdampak adalah nelayan ya. Nelayan Sulawesi Selatan kian menjerit gara-gara solar langka, dan mereka ini untuk mendapatkan solar wajib harus ada rekomendasi. Nah, kelangkaan solar bersubsidi ini membuat nelayan tidak bisa melaut. Ini diungkapkan oleh kelompok tani nelayan andalan KTNA Sulsel yang juga mengeluhkan aturan membeli solar harus ada rekomendasi dari OPD Kabupaten Kota. Nah, aktivitas melaut dari nelayan ini terhambat karena tidak punya bahan bakar untuk menghidupkan mesin kapal. Solar ada, ingin membeli dibatasi dengan banyaknya persyaratan yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Ini diungkapkan Ketua Kelompok Tani Nelayan Andalan KTNA Sulsel Muhammad Yunus. Dikatakan bahwa kondisi ini bahkan sudah hampir 2 bulan dirasakan oleh para nelayan. Sementara kebijakan pemerintah agar nelayan mendapatkan akses untuk membeli solar sejauh ini dirasa terlalu berbelit-belit. Diketahui berdasarkan surat edaran yang dikeluarkan Pemprov Sulsel terkait pengendalian dan penyaluran jenis BBM tertentu JBT, Bupati dan Wali Kota Sulsel diminta menerbitkan rekomendasi oleh OPD Kabupaten Kota khususnya di sektor perikanan, usaha mikro, pertanian, transportasi dan pelayanan umum untuk pembelian JBT ini. Baik, kita bersama narasumber kita berikutnya ada Pak Asran ya. Ini adalah salah satu narasumber yang mungkin merasakan dampak dari pembatasan BBM solar bersubsidi ini. Halo, assalamualaikum, selamat pagi Pak Asran. Ya, waalaikumsalam. Iya, Pak Asran. Terima kasih untuk waktunya Pak Asran. Saya pengen bersama di dialog interaktif Lintas Makassar pagi, RRI Makassar. Ya, Pak. Iya. Bagaimana kondisi di lapangan saat ini terkait berkurangnya mungkin kuota BBM solar bersubsidi yang Anda gunakan sehari-hari? Apakah mudah begitu untuk Anda mendapatkan solar BBM yang bersubsidi ini? Iya, untuk saat ini masih untuk mendapatkan BBM khususnya masih dalam yang terhitung lengkap. Baik, kalau boleh tahu ini Pak Asran aktivitasnya sebagai sopir ya. Ini iya, betul, Pak. Aktivitasnya antar kota atau antar kabupaten? Antar kabupaten. Antar kabupaten. Dari Makassar kemana nih Pak Asran? Biasanya Makassar, Pare-Pare, ya, ke Pindrang, arah sana. Dan di titik-titik perjalanan itu agak sulit mendapatkan solar begitu ya? Iya, betul, Pak. Dan ini sudah dirasakan sejak awal tahun atau beberapa bulan terakhir ini ya? Berapa bulan tadi? Sekitar 2-3 bulan hari.
Jadi menyiasatinya bagaimana yang dilakukan Pak Asran? Untuk menyiasati, biasanya saya melakukan pengisian BPS di beberapa SPB. Iya, karena biasanya kalau langsung banyak SPBU itu biasanya langsung nggak bisa. Oh, nggak bisa langsung gitu ya? Iya. Oke. Untuk ya, untuk operasionalnya Pak Asran biasanya dalam keadaan normal itu berapa liter nih kebutuhannya untuk aktivitas operasionalnya nih Makassar dan mungkin ke beberapa daerah tadi di waktu normal sebelum langka solar itu biasanya menggunakan berapa liter nih? Biasanya sampai itu per hari itu sekitar 50 liter, 100 liter per hari. Nah, sejak kelangkaan ataupun mungkin pengurangan kuota kemarin hanya bisa diisi berapa? Cuma biasa dibatas sampai 50 liter saja, Pak. 50 liter saja, berarti sekitaran 5 kali 300.000 ya? Betul. 300-an ribu. Oke. Jadi harus 2 kali mengisi, 2 kali mengantri nih. Iya, 2 kali mengantri. Untuk bisa dapat full mungkin harus ngantri. Menyebabkan fullnya yang lama. Antrinya yang lama. Tapi iya, hanya beberapa SPBU tertentu berarti ya yang menyiapkan stok cukup banyak untuk BBM solar subsidi ini ya. Iya betul Pak. Jadi sampai hari ini masih seperti itu Pak Asran? Sampai hari ini ya. Masih ngantri? Masih ngantri. Baik. Cuman tidak terlalu parah seperti bulan-bulan yang lalu. Oh begitu. Ini ada stok tapi apakah masih sama boleh mengisi mungkin sampai 50 liter atau lebih berkurang lagi nih? Ya masih sama Pak. Masih sama ya. Nah, apa ya berarti di jalan atau mungkin operasional Anda ini makin memakan banyak waktu Pak ya karena harus ngantri lebih panjang gitu ya? Iya betul Pak. Wah, kadang biasanya hari-hari normalnya itu dalam satu hari bisa selesai kerjaannya ngantri sampai 3 hari belum selesai kerja. 3 hari makan waktu lebih panjang ya. Makan waktu lebih lama juga. Nah ini ada pembengkakan biaya berarti juga nih ya. Masa selain ngantri kan iya Pak. Nah apa harapannya Pak Asran ini kan BPH Migas belum meng-ACC nih ya dari permintaan Provinsi Sulawesi Selatan untuk penambahan kuota BBM bersubsidi khususnya jenis solar ini. Nah kalau kedepannya sampai di triwulan keempat mungkin di perempat atau mungkin akhir-akhir tahun ini kalau udah habis kuotanya ini bakal nggak ada nih solar bersubsidi. Gimana menurut Anda Pak Asran? Apa yang harus dilakukan ini? Wah kalau masalah subsidi yang hilang luar biasa. Luar biasa ya. Iya harus mengecek betul-betul titik semua. Jadi mungkin ada harus bengkak biaya operasionalnya jauh lebih tinggi kalau harus menggunakan non subsidi. Ini kalau harga non subsidi sendiri 15.000 itu sudah terlalu ini ya, terlalu berat ya untuk operasional Anda ya. Terlalu berat Pak. Mungkin beberapa supir lain itu juga lagi kerja. Karena kita saya kan untuk mereka nggak makan. Oh begitu. Iya. Ya, mungkin apa harapannya nih kepada pemerintah nih mewakili para sopir nih ya, yang mungkin senasib atau mungkin bukan hanya sopir ya, mungkin para nelayan juga terdampak nih karena kelangkaan solar. Apa harapan Anda nih Pak Asran? Ya, harapan saya akan bisa jangan dihilangkan
Karena hidupnya kami ada di situ. Hidupnya Anda di situ ya. Jadi pengen Karena kalau harus biaya juga kan apa kalau sudah lari. Iya, kalau berharap ya bisa tanya tentang itu. Siapa? Baik. Satu lagi mungkin Pak Asran, kalau untuk mengantri ataupun untuk mendapatkan BBM bersubsidi solar ini biasanya strategi apa nih yang Pak Asran gunakan? Apakah datang lebih pagi atau memang nanti di perjalanan baru mencari? Kalau saya Pak biasanya chat Bu. Itu Pak. Iya. Nah, kalau studionya buka saya market di depan. Oh, artinya harus datang lebih cepat ya. Iya Pak. Atau mungkin kalau juga cepat. malam juga kalau bisa sebelum masuk ada kesempatan nyari memang. Iya, biasanya PU begitu. Iya. Baik Pak Asran, terima kasih untuk informasinya di lapangan. Mudah-mudahan ini ada solusi cepat dari atau jawaban cepat dari BPH Migas ya untuk bagaimana menormalkan kembali nih BBM jenis solar ini di lapangan yang semakin langka. Baik, terima kasih Pak Asran, selamat melanjutkan aktivitasnya ini. Terima kasih sudah menyuarakan informasinya dari anda-anda yang terdampak begitu oleh kelangkaan solar bersubsidi ini. Terima kasih Pak Asran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, demikian tadi wawancara singkat bersama Pak Asran, satu sopir mobil Kampas begitu ya, yang terdampak. Nah, selain apa informasi yang saya hadirkan tadi bahwa ini juga berimbas kepada para nelayan begitu ya, yang mengeluhkan aturan membeli solar harus ada rekomendasi dari OPD kabupaten kota juga nih. Dari masyarakat kita juga tadi di Selayar juga menggambarkan kalau beberapa hari ini bahkan sampai sudah masuk 10 harian ini aktivitas transportasi yang bergantung begitu pada kapal yang menggunakan BBM jenis solar ini sangat sulit begitu, atau mungkin perputarannya tersendat begitu. Jadi biasanya setiap hari ada kapal yang standar, tapi ini enggak ada. Dan juga ini dirasakan oleh para petani yang harus menggunakan traktor atau alat-alat pertanian yang menggunakan BBM solar ini sangat sulit mendapatkan hal tersebut. Nah, sementara saat di soal BPH Migas yang menolak permohonan Dinas ESDM Sulsel adanya penambahan kota solar, dinilai ini bisa menyulitkan para nelayan dan masyarakat yang menggantungkan mata pencarian mereka pada BBM jenis solar. Ya, sama halnya tadi Pak Azran mengatakan bahwa ini kehidupan kami di sini. Jadi tolong diperhatikan begitu ya. Dan para nelayan ini juga menyuarakan bahwa nelayan tidak meminta gratis, mau membeli yang penting tersedia, barangnya janganlah dipersulit ya. Sementara itu, Senior Supervisor Communication Relation Pertamina Region Sulawesi Taufik Kurniawan mengkonfirmasi mengaku tidak ingin berasumsi terkait kuota tambahan yang diusulkan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral yang ditolak BPH Migas ya. Ini surat resmi, sudah ada surat resmi dari Dinas ESDM bersurat. Harusnya BPH Migas juga menyampaikan secara tertulis. Pertamina belum mendapatkan informasi dari BPH Migas itu ditolak apa tidak nih secara final ya. Juga dikatakan bahwa jika BPH Migas menolak, maka tentu ada dasar penolakannya, mengingat kuota Sulsel sendiri untuk 2022 itu sesuai realisasi turun 9% dari tahun 2021. Walau demikian, Pertamina Sulawesi Selatan sebagai penyalur tetap akan mengikuti aturan ataupun arahan pemerintah berapapun jatah yang diberikan. Ya, perbandingan kuota tahun 2022 dan realisasi 2021, solar JBT Sulsel untuk 24 kabupaten kota mendapatkan jatah 453.394 kiloliter di tahun 2022. Jauh lebih sedikit jika dibanding tahun 2021 yang mencapai 501.752 kiloliter. Artinya kurang 9,6% dari konsumsi masyarakat. Nah, itu dia hal yang kita bahas di dialog interaktif
Dan kita tadi sudah bersama dengan Pak Jamaluddin dan juga Pak Asran. Mudah-mudahan hal ini bisa menjadi perhatian oleh pemerintah dan bisa mengatasi kekurangan stok ya yang diperkirakan oleh Dinas SDM Provinsi Sulawesi Selatan untuk BBM jenis solar bersubsidi ini untuk kuota tahun 2022. Mudah-mudahan ada solusinya dan kita akan lanjut nanti dengan informasi-informasi terkait perkembangan di lapangan ataupun juga menanti bagaimana keputusan dari BPH Migas terkait hal ini. Saya akhiri dulu kebersamaan kita di Dialog Interaktif Lintas Makassar pagi ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita teman dekat sudah